引力。Hai Sobat Jovi, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Oke, kali ini kita akan melanjutkan Donghua Spirit's World Survive part ke-29. Pada part kali ini akan membahas langkah awal balas dendam Chuyun kepada Fan Wuji Master Pavilion Wanjian. Ayo, penasaran kan apa yang akan Chuyun lakukan? Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out. Melanjutkan part sebelumnya, keesokan harinya, murid pribadi Chuyun mulai mengajarkan formasi pedang kepada daftar murid yang dipilih oleh Chuyun. Di sisi lain, di kediaman Chuyun, ia sedang membuat sebuah pil tingkat 6. Pil ini Chuyun buat untuk mengobati Lin Tianchong yang merupakan seniornya di dinasti Liu Yun, yang mana di part-part sebelumnya, Lin Tianchong terluka parah saat membantu Chuyun. Di sini, Chuyun pun berhasil membuat pil tingkat 6-nya. Namun, tubuh pemeran milik Chuyun hancur karena tidak kuat menahan kekuatan dari pil tingkat 6. Dan setelah berhasil membuat pil tingkat 6, Chuyun pun kemudian mengeluarkan tanaman spiritual bunga roh yang void dan juga rumput mistik in void. Chuyun ingin menggabungkan kedua tanaman ini agar bisa menghasilkan ramuan yang dapat membangunkan Lolan. Tapi sayangnya tanaman spiritual ini berada di tingkat 8, yang mana jika ingin digabungkan membutuhkan tunggu pemurnian yang tinggi. Sedangkan tunggu milik Chuyun hanya berada di tingkat spiritual dan juga sudah hancur. Dan oleh karena itu, Chuyun pun berencana pergi ke Aula Baiking untuk mencari tungku yang dapat membantunya menggabungkan dua tanaman spiritual tersebut. Sesampainya Chuyun di Aula Baiking, ia bertemu dengan Chan Xiao dan juga Qin Qiumu. Namun saat pertemuan itu terjadi, Chan Xiao dan Qin Qiumu sempat menghina Lo Yun dan tidak menghormatinya. Padahal posisi Chan Xiao dan Qin Qiumu saat ini hanyalah sebagai tetua biasa dari pavilion luar. Dan karena mereka tidak menghormati Chuyun, Lo Yun pun kemudian memberikan mereka pelajaran. Di saat itu ada master pedang bernama Hu Shen yang menemani Chan Xiao dan juga Qin Qiumu. Ia meminta Lo Yun untuk memaafkan mereka dan mengatakan tidak perlu berperilaku seperti ini. Namun Lo Yun tidak setuju. Walaupun dia mengampuni Chan Xiao dan juga Qin Qiumu, namun pastinya mereka berdua tidak akan menerima kebaikan dari dirinya. Di saat itu tiba-tiba datanglah Bai Li Guangsheng. Di sini, Bai Li Guangsheng mempertanyakan perlakuan Master Hu Shen yang membela Chan Xiao dan juga Qin Qiumu. Dan sepertinya Master Hu Shen membela mereka karena walaupun Chan Xiao dan juga Qin Qiumu sekarang menjadi tetua biasa, tapi kekuatan mereka berdua tetaplah tinggi, sehingga ada kemungkinan suatu saat nanti mereka berdua akan mendapatkan kekuasaan mereka kembali. Dan sepertinya Master Hu Shen sengaja membela mereka agar saat itu terjadi, mereka sudah menjadi teman. Alias Master Hu Shen mencari kesempatan untuk dirinya juga. Di sini, Bai Li Guangsheng memperingati Master Hu Shen apabila dia membela Chan Xiao dan juga Qin Qiumu yang memiliki dendam terhadap Lo Yun, maka itu sama saja Master Hu Shen memiliki dendam juga kepada Bai Li Guangsheng. Dan di sini Bai Li Guangsheng terang-terangan bahwa dirinya sangat memihak kepada Lo Yun.
Mendengar ancaman tersirat itu, Master Hussein pun tak berani lagi ikut campur. Dan dia pun langsung pamit pergi dari tempat tersebut. Saat Master Hussein pergi, Chan Xiao dan Qin Qiumu juga melangkahkan kakinya untuk pergi dari sana. Tetapi sebelum mereka benar-benar pergi, Bai Guangsheng menghentikan mereka dan menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Luo Yun. Dan jika tidak, Bai Guangsheng akan melaporkan mereka kepada Master Pedang Wu Shen jika mereka tidak tunduk kepada Luo Yun. Dan akhirnya dengan terpaksa Chan Xiao dan Qin Qiumu pun meminta maaf kepada Luo Yun. Setelah momen itu, Luo Yun pun memuji Bai Guangsheng atas tindakannya. Ia kemudian menanyakan kenapa Bai Guangsheng bisa ada di aula Baiqi. Bai Guangsheng kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah menunggu Luo Yun sejak lama. Ia kemudian mengeluarkan sebuah benda, dan benda itu adalah sebuah tungku pemurnian yang memiliki kristal roh langit dan bumi. Melihat tungku tersebut, Luo Yun pun sontak terkejut, karena tungku pemurnian ini adalah benda yang dirinya cari saat ini. Terlebih lagi, tungku itu merupakan alat spiritual tingkat raja dengan 6 pola. Serta kristal roh langit dan bumi merupakan benda yang langka yang dapat membantu Cuyun melakukan pemurnian pil tingkat tinggi. Jadi ternyata alasan Bai Guangsheng ada di sini karena dirinya menyadari Luo Yun ingin membuat sebuah pil dari herba rumput mistik Yin Void. Namun dengan kekuatan kultivasi Luo Yun saat ini, pastinya akan kesulitan membuat pil dari bahan spiritual tingkat 8. Dan karena itulah Bai Guangsheng mencarikan tungku yang cocok untuk membantu Luo Yun dengan mencarikan tungku tingkat raja dengan 6 pola dan memiliki kristal roh langit dan bumi untuk membantu dirinya meningkatkan keberhasilan menyempurnakan pil yang akan dibuat. Luo Yun kemudian berterima kasih atas pemberian Bai Guangsheng. Namun dirinya tidak enak karena telah merepotkan Bai Guangsheng. Namun Bai Guangsheng berkata bahwa hal itu hanyalah hal kecil dan Luo Yun tidak perlu sungkan dengan dirinya. Dan setelah itu mereka pun pergi. Kemudian scene berganti di mana Cuyun sudah berada di batu reinkarnasi. Dan kali ini dia sudah siap menggabungkan bunga roh yang void dan juga rumput mistik Yin Void dengan bantuan alat tungku spiritual tingkat raja 6 pola tadi. Dan proses pemurnian pil pun dimulai. Sementara itu, di sisi lain, Chan Xiao dan Qin Qiumu sedang resah dengan keadaan mereka. Bagaimana tidak, sudah beberapa hari berlalu, Divisi Penegakan Hukum masih terus menelusuri kasus mereka, dan bahkan sudah menangkap seluruh bawahan Chan Xiao. Dan hingga saat ini, tak ada lagi orang di Pavilion Wanjian yang ingin membantu mereka. Dan di sini, Qin Qiumu pun merasa mereka harus menyerah, karena sudah benar-benar kalah. Tapi tidak dengan Chan Xiao, dia tidak ingin menyerah. Dan karena sudah tidak ada lagi yang mau membantu mereka di Pavilion Wanjian, maka mereka pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada pihak luar, yaitu master mereka sendiri. Namun Qin Qiumu sempat menolaknya, karena beranggapan hal itu sangatlah beresiko. Dan bahkan jika master Pavilion tahu kebenarannya, maka mereka akan dibunuh. Di sini kita belum tahu ya siapa master dari Chan Xiao dan juga Qin Qiumu, dan sebenarnya apa yang sedang mereka sembunyikan. Setelah itu, singkat cerita, beberapa minggu kemudian 10 hari sebelum kompetisi 6 sekte dimulai, Master Pavilion pun mengajak timnya untuk segera berangkat ke sekte Bintang Kuno. Di sini, semua orang yang akan ikut ke sekte Bintang Kuno sudah hadir, kecuali Cuyun. Hingga akhirnya ia pun datang. Lalu Master Pavilion pun memerintahkan mereka semua untuk berangkat. Tetapi sebelum berangkat, Luo Yun mengajukan satu permintaan kepada Master Pavilion. Luo Yun meminta dalam perjalanan menuju sekte Bintang Kuno, dia ingin pergi sendirian. Hal ini dilakukan karena Luo Yun beralasan ingin memanfaatkan pengalamannya untuk menerobos rintangan kultivasinya. Namun hal itu langsung ditolak oleh Master Pedang Chongqing dan Master Pavilion. Karena jalan menuju sekte Bintang Kuno sangatlah jauh dan berbahaya. Dan jika terjadi sesuatu yang terduga kepada Luo Yun, akan menjadi kerugian besar untuk mereka semua dan Pavilion Wanjian.
Tapi Loyun tetap berusaha meyakinkan Master Pavilion dan berjanji tidak akan datang terlambat di kompetisi 6 sekte. Dan akhirnya Master Pavilion pun mengizinkan Loyun untuk pergi sendirian. Di sini Master Pavilion memberikan sebuah segel pedang untuk melindungi keberadaan Loyun. Segel pedang ini dapat membunuh praktisi ranah Yindang yang tingkat 5. Lalu Baliko Senpu juga sempat menawarkan dirinya untuk menemani Loyun. Namun dengan hormat Loyun menolaknya, karena hal itu bisa mempersulit dirinya yang ingin menembus belenggu kultivasinya. Dan akhirnya mereka semua pun berangkat menuju Sekte Bintang Kuno. Namun sebelum benar-benar berangkat, Chun singgah ke tempat-tempat yang penting yang ada di Pavilion Wanjian. Pertama, Chun mengunjungi tempat warisan turun-temurun Pavilion Wanjian. Jadi ternyata alasan Chun ingin pergi sendirian karena dia berniat menyerap seluruh kekayaan dan sumber daya yang ada di Pavilion Wanjian untuk balas dendam kepada Fan Wuji karena dulunya menghancurkan keluarganya. Di sini dengan bantuan token yang diberikan oleh Master Pavilion sangat berguna bagi Chuyun, karena token ini bisa mengabaikan seluruh formasi pedang yang ada di Pavilion Wanjian. Dan selama Chuyun memiliki token ini, ia bisa dengan mudah menyelinap ke tempat-tempat yang penting yang ada di Pavilion Wanjian. Namun di sini Chuyun menyadari ada suatu aura di balik segel pedang pemberian Fan Wuji. Dan ternyata di dalam segel itu terdapat aura milik Fan Wuji yang bisa mengetahui lokasi Chuyun. Dan karena Chuyun mengetahui Fan Wuji bisa memata-matainya, Chuyun pun menyegel segel pedang itu dengan senjata rahasianya, sehingga Fan Wuji tidak bisa mendeteksi lokasi Chuyun. Kemudian di tempat warisan Pavilion Wanjian, Chuyun pun langsung menyerap seluruh sumber daya yang ada di sini. Dan setelah semuanya terserap, Chuyun pun bergegas pergi ke tempat selanjutnya. Tempat berikutnya yang Chuyun datangi adalah kebun obat spiritual. Di sana banyak sekali tanaman spiritual berharga dan juga langka, dan merupakan salah satu fondasi kekuatan dari Pavilion Wanjian. Dan kemudian seluruh sumber daya itu pun Chuyun rampas semua. Setelah itu Chuyun pun pergi ke lembah Yuanjian. Kalian masih ingatkan lembah Yuanjian ini? Jika lupa kalian bisa tonton detailnya pada part ke-15 ya. Yang mana intinya di tempat ini di lapisan ke-9 terdapat sebuah segel rahasia. Sebenarnya Chun sudah berkali-kali masuk ke dalam lembah ini. Dan kali ini Chun merasa yakin bisa membuka formasi rahasia di lembah ini. Chuyun kemudian mencoba membuka formasi pedang itu dengan token miliknya. Tapi sayangnya token itu tidak berhasil membuka formasi pedangnya. Dan hal itu membuktikan ada sesuatu hal yang disembunyikan di sini. Dan karena Chuyun melihat formasi pedang itu memiliki 4 pedang kuno sebagai inti formasinya, Chuyun pun kemudian menggunakan pedang kuno kegelapan miliknya untuk memecahkan formasi tersebut. Dan ia pun mencoba membuka formasi itu. Setelah berhasil membuka formasi pedang tersebut, ia pun masuk ke sana. Dan kemudian part ke-29 pun selesai. Hehehe. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Ayo, penasaran kan apa yang ada di dalam formasi tersebut? Kita akan mengetahuinya di part selanjutnya ya. Dan gimanakah langkah selanjutnya yang akan Chuyun lakukan untuk balas dendam kepada Master Pavilion Fan Wuji? Kita akan lihat saja, oke? Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, juga di share ke teman-teman kalian semua ya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye.